Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, di sini kita dari kelompok 5 ingin membuat video eksibisi yang berjudul tentang mirror terapi pada pasien stroke. Sebelum nonton lanjut videonya, yuk kita perkenalan dulu yuk satu-satu siapa aja sih di kelompok 5 ini. Halo guys, nama saya Putri Martiawati. Hai guys, saya Bella Karisa. Halo guys, nama aku Viral Syafirani. Halo guys, nama aku Sita Devi. Halo guys, saya Sitropika Mailani. Sekian perkenalan dari kami. Sebelum lanjut video tindakannya, Mari kita ketahui apa itu mirror terapi dan apa hubungannya dengan pasien stroke. Let's get started. Oke, untuk pembahasan atau materi kali ini yaitu pengaruh mirror terapi terhadap peningkatan kekuatan otot pada pasien stroke. Pokok pembahasan. Pembahasan apa saja yang akan kita bahas mengenai pengaruh mirror terapi terhadap peningkatan kekuatan otot pada pasien stroke. Subpokok pembahasan yang pertama yaitu ada pengertian stroke, dan yang kedua yaitu faktor resiko yang menyebabkan stroke. Yang ketiga, apa itu mirror terapi? Yang keempat, mengapa seseorang yang menderita stroke perlu dilakukan mirror terapi? Yang kelima, manfaat dan tujuan dilakukannya mirror terapi. Dan yang terakhir yaitu waktu pelaksanaan mirror terapi. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Apa itu stroke? Stroke merupakan suatu penyakit gangguan fungsi anatomi otak yang terjadi secara tiba-tiba dan cepat disebabkan karena adanya perdarahan di otak. Stroke terjadi ketika aliran darah ke otak tersumbat. Ini mencegah otak mendapatkan oksigen dan nutrisi dari darah. Tanpa oksigen dan nutrisi, sel-sel otak mulai mati dalam beberapa menit. Perdarahan mendadak di otak juga bisa menyebabkan stroke jika merusak sel-sel otak. Ini ada suatu gambaran atau suatu contoh dari stroke atau seseorang yang mengalami stroke. Oke, kita next selanjutnya yaitu faktor resiko yang menyebabkan stroke. Faktor resiko apa saja sih yang dapat atau yang bisa menyebabkan stroke? Yang pertama yaitu ada hipertensi atau peningkatan tekanan darah. Yang kedua itu ada obesitas. Yang ketiga itu ada hiperkolesterol. Yang keempat ada diabetes mellitus. Yang kelima merokok. Dan faktor resiko yang menyebabkan stroke yang terakhir yaitu ada alkoholisme. Oke, kita next selanjutnya yaitu apa itu mirror terapi? Mirror terapi. Mirror terapi adalah bentuk rehabilitasi latihan yang mengandalkan dan melatih pembayangan imajinasi motorik pasien, di mana cermin akan memberikan stimulus visual kepada otak saraf motorik serebral, yaitu ipsilateral atau kontralateral, untuk pergerakan anggota tubuh yang hemiparase melalui observasi dari pergerakan tubuh yang akan cenderung ditiru seperti cermin oleh bagian tubuh yang mengalami
Dan ini adalah contoh dari mirror therapy. Oke, kita next selanjutnya yaitu penelitian pertama kali mengenai mirror therapy. Mirror therapy ini pertama kali diperkenalkan oleh Roger Ramachandra atau Vilayanur Subramanian Ramachandra. Roger Ramachandra atau Vilayanur Subramanian Ramachandra adalah seseorang ahli saraf India sampai dengan Amerika. Dan juga Roger Ramachandra Vilayanur Subramanian Ramachandra adalah seorang profesor terhormat di Departemen Psikologis UCSD. Ini merupakan foto dari Roger Ramachandra atau Vilayanur Subramanian Ramachandra. Roger Ramachandra atau Vilayanur Subramanian Ramachandra yaitu meneliti pertama kali mengenai mirror therapy, yaitu fungsi atau tujuannya untuk menangani gejala nyeri setelah amputasi. Oke, kita next ke pembahasan selanjutnya yaitu mengapa seseorang yang menderita stroke perlu dilakukan mirror therapy. Pasien stroke dengan hemiparese sering mengalami ketidakmampuan dalam gerak, terutama dalam pemenuhan kebutuhan sehari-harinya seperti makan, mandi, berdandan, mobilisasi dari tempat tidur ke kursi roda, berjalan di tempat yang datar, menaiki atau menuruni anak tangga, berpakaian, toileting, dan aktivitas. Ketidakmampuan ini dikarenakan penyakit stroke yang dialami dapat menyebabkan kelumpuhan motorik. Hal ini biasanya menyebabkan pasien stroke sulit melakukan gerakan-gerakan tangan dan kaki di bagian otak yang terserang stroke, sehingga pasien membutuhkan bantuan orang lain. Hal ini menunjukkan jika pasien terserang stroke secara langsung dan dalam waktu serangan stroke terjadi, pasien akan mengalami ketidakperfungsian bagian otak tertentu sehingga akan mempengaruhi aktivitas gerak tubuh dan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, mengapa seseorang yang menderita stroke perlu dilakukan mirror therapy? Oke, kita next selanjutnya ke pokok pembahasan selanjutnya yaitu manfaat dan tujuan dari mirror therapy. Apa saja manfaat dan tujuan dari mirror therapy? Yang pertama, dalam penyembuhan motorik dari tangan dan gerak mulut. Yang kedua, memperbaiki status fungsional. Yang ketiga, mudah dilakukan dan hanya membutuhkan latihan yang singkat tanpa membebani pasien. Yang keempat, mengatasi kelemahan otot. Dan yang terakhir atau manfaat dan tujuan dari mirror therapy yang terakhir yaitu meningkatkan fungsi activity daily living atau ADL. Oke, kita ke pokok pembahasan yang terakhir yaitu waktu pelaksanaan mirror therapy. Waktu pelaksanaan mirror therapy atau mirror therapy ini bisa dilakukan atau dilaksanakan yaitu 2 kali sehari pagi dan sore selama 2 minggu dan waktunya itu selama 15 menit. Jadi apabila pasien stroke atau seseorang yang sudah terdiagnosa penyakit oleh dokter mengalami stroke dan ingin melakukan terapi pada cermin atau mirror therapy ini bisa dilakukan 2 kali sehari pagi dan sore selama 2 minggu dan waktunya itu selama 15 menit.
Mari kita lihat tindakannya. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Oh ya Ibu, perkenalkan nama saya Perawat Putri Martiawati. Saya mahasiswa dari Stikes Bani Saleh Bekasi. Hari ini saya berdinas siang ini ya Bu, dari jam 2 siang sampai dengan jam 7 malam. Oh ya Ibu, sebelum itu kan kita belum kenal ya. Kita kenalan dulu ya Bu. Ibu namanya siapa? Bisa sebutkan nama Ibu siapa Bu? Saya sambil mengecek dalam identitasnya Bu. Nama saya Viral Syafirani. Ya, umur Ibu berapa Bu? Umurnya 27. Oh ya Ibu, sesuai ya Ibu dengan identitasnya dengan di gelang identitasnya. Ibu bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah udah sedikit membaik. Oke, Ibu didiagnosa oleh dokter yaitu mengalami stroke ya Bu, stroke pada daerah tangan sebelah kiri ke kanan ya Bu. Stroke-nya itu selama Ibu stroke, Ibu bisa ngapain aja Bu menggunakan tangan ini? Apa masih bisa bergerak atau tidak sama sekali bergerak? Bisa bergerak, cuma nggak bisa sepenuhnya bergerak. Oh iya, oke baik Ibu, sesuai dengan kedatangan saya ke sini hari ini saya ingin melakukan mirror terapi ya Bu, terapi yang menggunakan cermin ya Bu. Tujuannya untuk tujuan dari mirror terapi itu sendiri yaitu untuk menguatkan otot-otot Ibu ya Bu, supaya nanti bisa digerakkan walaupun sedikit-sedikit ya Bu. Waktunya selama 15 menit. Nanti kita di depan, bisa Ibu jalan di depan? Bisa, nanti dibantu sama anak saya. Oke baik Ibu, nanti kita jam 2:30 ya Bu, kita ingin melakukan tindakan mirror terapinya. Untuk itu saya izin ke belakang dulu ya Bu untuk mempersiapkan alat-alatnya dan juga Ibu mempersiapkan diri. Ya. Oke, terima kasih Ibu, selamat istirahat. Ya, terima kasih Suster. Oke. Baik Ibu, sesuai dengan perjanjian kita yang tadi, hari ini kita ingin melakukan tindakan mirror terapi ya Bu, atau terapi cermin. Tadi saya jelaskan lagi ya Bu, mirror terapi itu apa. Jadi mirror terapi yaitu metode yang dilakukan menggunakan cermin ya Bu. Mengapa mirror terapi digunakan pada pasien stroke? Tujuannya supaya melatih kekuatan otot Ibu ya Bu, agar tidak kaku. Waktunya tadi kita sudah kontrak 15 menit dan Ibu juga sudah setuju. Sekarang kita mulai praktekannya ya Bu. Oke. Ibu posisinya sama seperti saya, sejajar dengan saya. Baik Ibu, sebelum kita mulai tindakan mirror terapinya, langkah baiknya kita membaca doa dan juga kita membaca basmalah terlebih dahulu ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ibu, kita persiapkan diri terlebih dahulu ya Bu. Kita posisikan posisi Ibu sejajar dengan posisi saya. Yang kita posisikan juga cerminnya ya Bu, supaya sesuai ya Bu. Dan juga sekarang kita posisikan tangan Ibu ya Bu. Karena Ibu mengalami stroke atau mengalami kelemahan pada otot pada sebelah kanan Ibu, mari kita kan tangan kanan Ibu ya Bu. Oke, kita siap dulu ya Bu. Pemanasan dulu, tangannya seperti ini Bu. Bisa, nggak apa-apa Bu, pelan-pelan juga karena mengalami kekakuan pada sendi dan otot-otot Ibu. Oke, kita mulai. Yang pertama kita kayak gini Bu. Dihadapkan ke sini. Oke. Nah, gerakan seperti ini kita ulangi selama 10 kali ya Bu. Oke, bisa Bu? Bisa. Oke, kita mulai ya Bu. Oke, baik Ibu. Sekarang
kita gerakan kedua yaitu dari sini kita dorong ke depan cermin, gitu Bu. Bisa Bu? Dari sini Bu tangannya. Nah, oke. Kita mulai ya Bu, sama seperti tadi kita melakukannya 10 kali ya Bu. Oke, kita mulai. Oke, baik. Sekarang gerakan ketiga yaitu dari bawah ke atas. Ini Bu. Dari bawah ke atas. Oke, bisa Bu? Oke, sama ya Bu, seperti tadi, seperti awal kita ulanginya selama 10 kali ya Bu. Oke, kita mulai Bu. Oke Bu, bagus ya Ibu. Ternyata Ibu masih tidak terlalu kaku juga ya Bu, tangannya masih bisa digerakkan. Oke, kita sekarang ke gerakan selanjutnya ya Bu. Gerakan selanjutnya yaitu seperti ini Bu. Seperti itu bisa Bu. Tapi kita madepnya ke cermin. Oke, gitu ya Bu. Kita ulang sama seperti awal yaitu 10 kali ya Bu. Oke, kita mulai. Oke Bu, sekarang kita ke gerakan terakhir ya Bu. Oke, gerakan terakhirnya yaitu seperti ini Bu. Gitu. Oke, bisa Ibu? Sama ya seperti tadi kita melakukannya selama 10 kali ya Bu. Oke, kita mulai Bu di sini. Ini. Oke. Oke Bu, kita sudah selesai ya Bu untuk melakukan tindakan mirror terapi atau terapi menggunakan cermin ya Bu. Tadi yang saya lihat Ibu masih bagus ya Bu, dari pergerakannya juga Ibu masih bisa mengikuti instruksi saya, dan juga untuk kejauhan dan juga kesamaannya juga Ibu masih bagus ya Bu. Nah, itu tadi yang saya lihat, dan saya menanyakan Bu, bagaimana Bu setelah kita terapi menggunakan cermin ini Bu? Saya sudah mulai bisa menggunakannya dengan baik. Oke, berarti perasaannya bisa menggunakan tangannya lebih baik ya Bu. Oh ya Ibu, untuk mirror terapi ini atau terapi cermin ini Ibu bisa lakukan selama 2 minggu atau 1 minggu, tapi 2 kali ya Bu. Dan waktunya itu Ibu bisa gunakan selama 15 sampai dengan 20 menit ya Bu. Tapi kalau emang misalnya Ibu tidak kuat atau capek, tidak usah dipaksa ya Bu. Jadi sekuat Ibu saja. Kalau Ibu kuatnya hanya 10 menit, tidak apa-apa Bu, 10 menit saja. Oke Bu? Dan juga nanti mirror terapi ini Ibu bisa praktekkan juga di rumah ya Bu, setelah Ibu sudah pulang dari rumah sakit. Oke. Sebelum kita akhiri tindakan ini, apakah Ibu ada yang ingin tanyakan? Tidak ada sih. Ya, tidak ada ya Bu. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai ya Bu. Nanti kita kembali lagi ke tempat tidur Ibu untuk evaluasi. Oke. Alhamdulillah ya Ibu, tadi kita sudah melakukan tindakan mirror terapi atau terapi pada cermin. Ibu gimana tadi setelah terapi? Apakah Ibu lelah? Ya, sedikit lelah.
Oh iya baik Ibu, sekarang Ibu istirahat dulu ya Bu. Nanti untuk tindakan selanjutnya kita akan melakukan atau mengevaluasi lagi Bu, bagaimana kekuatan atau kekuatan otot Ibu yang mengalami stroke itu ya Bu. Oke, baik Ibu. Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada sus. Baik, jika tidak ada, saya izin kembali ke ruangan ya Bu. Nanti jika Ibu memerlukan bantuan saya, Ibu bisa mencet bel di samping Ibu atau nanti Ibu atau keluarga Ibu bisa manggil saya di ruang perawat. Oke Ibu? Oke, baik Ibu, terima kasih. Selamat istirahat ya Ibu. Ya, terima kasih suster. Oke, sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan nama saya Bella Kadisa. Di sini saya yang bertugas dari pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti. Kalau boleh tahu apa benar ini namanya Ibu Sita? Iya betul. Baik, Ibu Sita coba Ibu sebutkan tanggal lahirnya. 1 Februari. 1 Februari. Baik Ibu, benar ya Ibu. Ibu, nanti saya akan melakukan tindakan kepada Ibu, yaitu tindakannya itu mirror terapi atau terapi kaca ya Bu ya. Karena Ibu stroke di bagian kanan, di diagnosa dokter Ibu stroke, jadi kita harus terapi ya Bu, biar Ibu bisa jalan kembali. Bu, waktunya 15-20 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, kalau Ibu bersedia, saya ke belakang dulu ya Bu. Saya akan mempersiapkan alat terlebih dahulu ya Bu ya. Assalamualaikum. Ibu, nanti Ibu ikuti instruksi saya. Nanti saya akan contohkan terlebih dahulu bagaimana cara-caranya. Nanti Ibu bisa ikutin, abis itu Ibu bisa ikutin saya ya Bu ya. Yang pertama kita nanti angkat kakinya seperti ini 10 kali. Boleh diikutin Ibu sekarang? Bisa? Bisa ya. Bismillah dulu ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bisa Bu. 1. Lanjut. Turunin. 2 angkat lagi Bu. 3 turunin. 4 angkat lagi Bu. 5 turunin. Naik lagi. Turunin. Naik lagi. Turun. Sudah ya Bu ya. Itu ya Bu, tadi latihan yang pertama. Kita sekarang menuju ke latihan yang kedua ya Bu ya. Bu, kita lanjut yang kedua ya Bu ya. Ya, saya contohkan terlebih dahulu, nanti Ibu bisa ikutin saya Bu ya. Pertama maju, diangkat maju, turunin, diangkat lagi mundur, turunin. Itu ya Bu ya. Bisa? Apa perlu saya contohkan lagi? Coba lagi. Angkat, maju. Angkat, mundur. Angkat, maju. Angkat, mundur. Seperti itu ya Bu ya. Mari Bu, kita coba lagi Bu yuk. Angkat, maju, angkat, mundur. Ulangin lagi Bu. Angkat, maju, angkat, mundur. Lagi Bu. Angkat, maju, angkat, mundur. Itu diulangi 10 kali ya Bu ya. Nanti Ibu bisa terapkan di rumah Ibu sendiri ya Bu ya. Lalu yang ketiga itu kanan kiri. Bisa Bu, saya contohkan ya Bu. Kanan, kiri, kanan, kiri. Ayo Bu, coba Bu. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Ya, 10 kali ya Bu, tetap semua 10 kali. Dan yang terakhir, yang keempat itu ini Bu, tumitnya ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas. Bisa? Ya, Ibu harus bisa ya Bu ya. Ayo Bu, sama saya Bu. Naik ke atas tumitnya, turun ke bawah. Naik ke atas, turun ke bawah. Naik ke atas, turun ke bawah. Ya, lagi Bu. Tahan Bu. Ya, dah 10 kali ya Bu ya, dilakukannya ya Bu ya. Ibu bisa terapkan di rumah 4 itu ya Bu ya. Sudah? Sudah ingat Ibu? Sudah, alhamdulillah. Kasih Bu. Ibu, alhamdulillah ya Bu, kita sudah melakukan tindakan mirror terapi. Ibu, perasaan Ibu gimana sekarang? Apa yang Ibu rasakan?
Masih terasa kaku sih. Masih terasa kaku ya. Tadi saya lihat ibu masih agak susah untuk mengangkat, susah untuk menggerakkan ya Bu. Tidak apa-apa. Nanti ibu bisa terapin di rumah ibu dengan anak ibu atau dengan keluarga ibu ya Bu ya. Apakah ada yang ibu ingin pertanyakan lagi? Tidak ada sih. Tidak ada. Baik ibu, sehat-sehat ya Bu ya. Banyakin latihan, banyakin gerak kaki ibu untuk bisa cepat jalan ya Bu ya. Kalau tidak ada ibu pengen lagi, saya kembali ke belakang ya Bu ya. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sus. Iya. Sekian video dari kami mengenai mirror terapi pada pasien stroke. Jangan lupa like, Komen. Share and subscribe.